Respirasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam menghasilkan energi dengan cara memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi sendiri biasanya akan memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, serta energi. Semua jenis jasad renik sebelumnya melakukan proses respirasi. Dalam kegiatan atau aktivitas kehidupan sehari-hari, respirasi kemudian dapat disamakan dengan pernapasan. Kebanyakan respirasi yang dapat disaksikan manusia membutuhkan oksigen sebagai oksidatornya. Reaksi yang demikian ini biasa disebut juga dengan istilah respirasi aerob. Namun, ada banyak proses respirasi yang tidak melibatkan oksigen dan biasanya disebut dengan istilah respirasi anaerob. Adapun proses respirasi yang paling dikenal seperti dalam proses pembuatan alkohol oleh Hamir Saccharomyces cerevisiae. Pada proses ini ada berbagai bakteri anaerob juga menggunakan belerang atau senyawanya atau beberapa logam sebagai oksidator. Respirasi ini juga dilakukan pada satuan sel, sehingga proses respirasi pada organisme eukariotik terjadi di dalam mitokondria. Macam-macam respirasi. Jenis respirasi di sini ada dua, yaitu respirasi internal dan respirasi eksternal. Yang pertama, respirasi internal, proses pernafasan internal terjadi pada sel-sel tubuh manusia dan tumbuhan. Proses pemecahan makanan dalam menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel tubuh. Selain itu, respirasi internal juga menyerap sari-sari di dalam tubuh seperti diantaranya glukosa dari makanan serta oksigen dari pernapasan untuk dapat menghasilkan energi. Yang kedua, ada respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas yang kemudian terjadi dalam paru-paru atau sering juga disebut dengan pernapasan. Proses menghirup udara dari lingkungan serta menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Bisa disebut juga sebagai respirasi eksternal. Selanjutnya ada fungsi respirasi. Yang pertama yaitu memungkinkan untuk dapat berbicara dan mencium. Yang kedua, menghangatkan udara agar kemudian lebih sesuai dengan suhu tubuh. Yang ketiga, melembabkan tubuh kepada tingkat kelembapan yang kemudian dibutuhkan. Yang keempat, memberikan oksigen ke dalam sel-sel dalam tubuh. Yang kelima, menghilangkan gas limbah termasuk diantaranya karbon dioksida dari tubuh saat menghembuskan nafas. Yang keenam, melindungi saluran udara dari berbagai zat berbahaya dan iritasi. Pada manusia, respirasi merupakan suatu proses saat kita menghirup oksigen melalui hidung ataupun mulut, yang disebut juga dengan inhalasi. Yang pertama yaitu menghirup udara melalui mulut serta hidung. Proses ini kemudian ditandai dengan meregangnya otot pada area diafragma saat bernapas sehingga akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk masuknya oksigen. Yang kedua, dari hidung atau mulut, oksigen kemudian masuk ke dalam tubuh melalui bagian belakang tenggorokan yang melewati laring, lalu berpisah jalan dan masuk ke saluran bronkial yang merupakan dua tabung yang membawa udara ke area paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Masing-masing disebut sebagai bronkus. Yang ketiga, tabung bronkial yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil yang disebut juga sebagai silia yang bergerak maju mundur, yang kemudian membawa lendir ke atas dan keluar. Lendir dan cairan lengket yang mengumpulkan kuman, debu dan materi lain yang masuk ke paru-paru serta dikeluarkan saat bersin dan batuk. Yang keempat, setelah itu gas kemudian akan kembali terbagi ke dalam saluran yang lebih kecil bernama bronchiolus serta kantung udara bernama alveoli. Disinilah terjadi proses respirasi eksternal, yaitu proses perpindahan oksigen dari paru-paru ke darah. Sisa dari proses respirasi ini diantaranya merupakan karbon dioksida dikeluarkan tubuh melalui proses membuang nafas. Rongga hidung. Rongga hidung menjadi organ pernapasan pertama yang kemudian menjadi jalan masuk udara menuju organ respirasi lainnya. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan salah satu jalan masuknya udara selain hidung. Faring. Faring atau tenggorokan di bagian atas merupakan tabung yang ada pada area belakang mulut dan hidung.
Faring kemudian menghubungkan mulut serta hidung ke trakea. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang ada di belakang lidah, tepatnya berada di atas laring atau kotak suara. Laring atau kotak suara. Laring atau kotak suara terletak di persimpangan saluran pasing yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Trakea. Trakea sebagai batang tenggorokan memiliki fungsi berupa mengalirkan udara dari serta menuju area paru-paru. Paru-paru. Organ penting lainnya dalam suatu sistem respirasi manusia adalah paru-paru. Organ ini berjumlah sepasang serta berada di dalam tulang rusuk. Bronkus. Bronkus adalah saluran pernafasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus sebagai suatu cabang dari bronkus yang memiliki fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang kemudian memisahkan area rongga dada dan perut. Nah, di sini ada tentang gangguan kesehatan yang dapat mengganggu proses respirasi. Beberapa penyakit tersebut diantaranya yang pertama yaitu penyakit paru obstruktif kronis, PPOK. PPOK juga merupakan suatu penyakit jangka panjang, gejalanya kemudian akan memburuk seiring dengan berkembangnya penyakit tersebut. Yang kedua ada asma. Sesak napas kemudian menjadi gejala utama dari penyakit asma. Napas berbunyi ataupun mengi dan batuk juga dapat muncul saat seseorang terserang asma. Yang ketiga ada pneumonia. Pneumonia terjadi karena infeksi yang menyerang alveoli, baik itu disebabkan oleh virus, jamur, maupun bakteri. Yang keempat ada emfisema. Emfisema merupakan bentuk lain dari penyakit paru kronis yang kemudian ditandai dengan sulitnya seseorang dalam melakukan ekshalasi karena kerusakan pada bagian alveoli. Akan tetapi, penyakit yang satu ini belum terdapat obat yang bisa menyembuhkan emfisema. Namun, kamu juga bisa mengurangi tingkat keparahannya dengan cara berhenti merokok atau tidak terkena paparan asap rokok.